Baiklah anak-anak, sekarang kita akan membahas soal tema 8, subtema 4, pembelajaran 3. Siapkan alat tulis kalian untuk menulis jawabannya. Baiklah, kita langsung saja ya mengerjakan soalnya. Uji kompetensi A. Isian. Ayo mengisi dengan jawaban yang tepat. Bacaan berikut untuk menjawab soal nomor 1 dan 2. Bacalah bacaan tersebut sebelum menjawab soalnya. Denah sekolah. Denah adalah gambar yang menunjukkan letak tempat, jalan atau bangunan. Ada berbagai macam denah. Sebagai contoh, denah sekolah. Denah sekolah menggambarkan letak ruangan dan tempat yang ada di sekolah. Letak dan arah ruangan disesuaikan dengan keadaan yang ada di sekolah. Pada denah sekolah terdapat arah mata angin. Kamu dapat mengetahui letak ruangan dan tempat pada denah menggunakan arah mata angin. Nomor 1. Denah sekolah menggambarkan ruangan dan tempat yang ada di betul sekolah. Nomor 2. Pada denah terdapat titik-titik untuk menunjukkan arah tempat atau letak bangunan. Tepat sekali, arah mata angin. Diagram gambar berikut menunjukkan banyak buku di perpustakaan SD Cempaka. Diagram gambar untuk menjawab soal nomor 3 dan 4. Amati diagram tersebut. Perhatikan keterangan. Satu buku mewakili 20 buku. Nomor 3. Banyak buku cerita adalah titik-titik buku. Tepat. 40. Nomor 4. Banyak buku pelajaran adalah titik-titik buku. Iya, 200. Nomor 5. Perhatikan gambar prakarya berikut. Prakarya pada gambar dibuat menggunakan teknik potong, titik-titik, dan sambung. Betul, lipat. B. Uraian. Ayo menjawab dengan tepat. Nomor 1. Bacalah bacaan berikut. Denah sekolah. Denah adalah gambar yang menunjukkan letak tempat, jalan atau bangunan. Ada berbagai macam denah, sebagai contoh denah sekolah. Denah sekolah menggambarkan letak dan arah ruangan dan tempat yang ada di sekolah. Letak dan arah ruangan serta tempat disesuaikan dengan keadaan yang ada di sekolah. Pada denah sekolah terdapat arah mata angin. Kamu dapat mengetahui letak dan arah ruangan pada denah menggunakan arah mata angin. Tulislah pokok pikiran paragraf pertama dan kedua bacaan tersebut. A. Pokok pikiran paragraf pertama. Denah adalah gambar yang menunjukkan letak tempat, jalan atau bangunan. B. Pokok pikiran paragraf kedua. Denah sekolah menggambarkan letak dan arah ruangan yang ada di sekolah. Nomor 2. Tulislah sebuah paragraf berisi informasi tentang letak ruang kelasmu. Berikut contoh paragraf yang berisi tentang letak ruang kelas. Letak ruang kelas 3A di sebelah timur kantin sekolah. Ruang kelas 3A menghadap ke selatan. Di sebelah timur ruang kelas 3A ada ruang kelas 3B. Di sebelah selatan ruang kelas 3A ada halaman. Kita lanjutkan nomor 3. Diagram gambar berikut menyajikan data banyak ruangan di SD Melati. Amati diagram tersebut. Perhatikan keterangan. Gambar satu rumah mewakili satu ruangan. A.
berapakah banyak ruang kelas SD Melati? B. Berapa banyak ruangan di SD Melati seluruhnya? Jawaban A. Banyak ruang kelas, sama dengan 8 kali 1 sama dengan 8. Jadi ada 8 ruang kelas di SD Melati. B. Banyak ruang SD Melati seluruhnya, sama dengan 8 dikali 1 ditambah 1 kali 1 ditambah 1 kali 1 ditambah 5 kali 1 ditambah 3 kali 1 ditambah 1 kali 1 sama dengan 8 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 5 ditambah 3 ditambah 1 sama dengan 19. Jadi ada 19 ruangan di SD Melati. Nomor 4. Perhatikan data peserta lomba cerdas cermat tingkat SD tahun 2014 sampai 2018 berikut. Perhatikan tabel tersebut. 2014 100, 2015 80, 2016 120, 2017 100, 2018 140. Buatlah diagram gambar berdasarkan data tersebut. Berikut contoh diagram gambar berdasarkan data tersebut. Kalian siapkan pensil untuk membuat diagramnya. Pada keterangan dibuat satu gambar anak mewakili 20 siswa. Kita lanjutkan. Nomor 5. Perhatikan langkah membuat karya berikut. Apa saja teknik yang digunakan dalam pembuatan prakarya pada gambar? Langkah pada gambar adalah melipat dan menyambung gambar benda. Jadi, teknik yang digunakan adalah teknik lipat dan sambung. Kita lanjutkan ulangan harian A pilihan ganda. Ayo memilih jawaban yang tepat. Penggalan bacaan kegiatan penjelajahan di sekolah Rehan untuk menjawab soal nomor 1 dan 2. Baca terlebih dahulu bacaan tersebut sebelum menjawab soalnya. Kelompok Rehan melanjutkan perjalanan dari pos 1 menuju pos 2. Kelompok dengan nomor urutan berikutnya berangkat dari pos utama menuju pos 1. Dari pos 1, kelompok Rehan berjalan ke tenggara menuju halaman sekolah. Kemudian mereka berjalan ke timur melewati tempat parkir. Setelah itu mereka berjalan ke utara melewati kantin, kelas 6 dan 4. Pos 2 berada di sebelah timur kelas 2. Di pos 2 mereka diminta mengisi ember kecil hingga penuh menggunakan gayung yang dilubangi. Mereka berhasil menyelesaikan tantangan dengan baik. Mereka dapat melanjutkan perjalanan menuju pos berikutnya. 1. Pokok pikiran paragraf dari penggalan bacaan tersebut adalah: A. Kelompok Rehan melanjutkan perjalanan dari pos 1 menuju pos 2. B. Kelompok dengan nomor urutan berikutnya berangkat dari pos utama menuju pos 1. C. Pos 2 berada di sebelah timur kelas 2. D. Mereka dapat melanjutkan perjalanan menuju pos berikutnya. Ya, jawabannya adalah A. Kelompok Rehan melanjutkan perjalanan dari pos 1 menuju pos 2. Nomor 2. Pos 2 berada di sebelah titik-titik kelas 2. A. Utara, B. Barat, C. Timur, D. Selatan. Ya, betul, C. Timur. Diagram gambar berikut untuk menjawab soal nomor 3 dan 4. Amati diagram tersebut. Perhatikan keterangannya. Gambar satu anak mewakili 2 siswa. Diagram gambar di atas berisi nilai ulangan harian siswa kelas 3. Nomor 3.
Banyak siswa kelas 3 yang memperoleh nilai 8 adalah A. 8 anak, B. 6 anak, C. 4 anak, D. 2 anak. Jawabannya adalah A. 8 anak. Nomor 4. Banyak siswa kelas 3 adalah A. 8 anak, B. 12 anak, C. 16 anak, D. 24 anak. Ya, jawabannya adalah D. 24 anak. Nomor 5. Lita akan membuat model sekolahnya. Lita telah menggambar berbagai benda yang ada di sekolah. Kemudian Lita titik-titik gambar benda sesuai bentuk dengan gunting. A. Melipat, B. Menggunting, C. Menempel, D. Mewarnai. Ya, jawabannya adalah B. Menggunting. Kita lanjutkan B. Isian. Ayo mengisi dengan jawaban yang tepat. Penggalan bacaan kegiatan penjelajahan di sekolah Rehan untuk menjawab soal nomor 1 dan 2. Amati bacaan tersebut, dibaca dulu sebelum menjawab soal. Kelompok Rehan melanjutkan perjalanan dari pos 2 menuju pos 3. Dari pos 2 mereka berjalan ke utara melewati Koperasi. Kemudian mereka berjalan ke barat. Pos 3 berada di sebelah utara Koperasi. Di pos 3 mereka diminta menuliskan arti sandi rumput yang diberikan. Mereka dapat menuliskan arti sandi rumput dengan benar. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan menuju pos terakhir, yaitu pos 4. Pokok pikiran paragraf tersebut terletak pada titik-titik paragraf. Ya, awal. Nomor 2. Dari pos 2, kelompok Rehan berjalan ke titik-titik melewati Koperasi. Ya, betul, utara. Diagram gambar berikut untuk menjawab soal nomor 3 dan 4. Amati diagram tersebut. Perhatikan keterangan. 1 gambar siswa mewakili 4 siswa. Banyak siswa kelas 4 adalah titik-titik siswa. Ya, 16. Nomor 4. Banyak siswa kelas 5 dan 6 adalah titik-titik anak. Dihitung jumlah anak kelas 5 dan kelas 6 lalu dijadikan 1. Jadi jawabannya adalah ya 44. Nomor 5. Perhatikan gambar berikut. Amati gambar tersebut. Setelah digunting, gambar benda titik-titik dan titik-titik. Ya, betul, dilipat dan disambung. Kita lanjutkan. C. Uraian. Ayo menjawab dengan tepat. Gambar denah berikut untuk menjawab soal nomor 1 dan 2. Amati gambar denah tersebut. Perhatikan arah mata anginnya juga. Nomor 1. Tulislah letak ruang guru pada denah. Berikut letak ruang guru pada denah. A. Ruang guru terletak di sebelah timur ruang kepala sekolah. B. Ruang guru terletak di sebelah barat Koperasi. Dan C. Ruang guru terletak di sebelah barat laut kelas 2. Nomor 2. Tulislah letak kelas 4 pada denah. Berikut letak kelas 4 pada denah. A. Kelas 4 terletak di sebelah utara kelas 6. B. Kelas 4 terletak di sebelah selatan kelas 2. Kita lanjutkan nomor 3. Perhatikan diagram gambar berikut. Amati diagram tersebut. Ingat, lihat keterangan. Pada keterangan, gambar 1 siswa mewakili 2 siswa. A. Berapa banyak siswa yang orang tuanya bekerja sebagai karyawan swasta? B. Berapa banyak siswa yang orang tuanya bekerja sebagai pedagang? Ikut jawabannya. A. Karyawan swasta sama dengan 3 kali 2 sama dengan 6.
Jadi ada 6 siswa yang orang tuanya bekerja sebagai karyawan swasta. B. Pedagang sama dengan 4 kali 2 sama dengan 8. Jadi ada 8 siswa yang orang tuanya bekerja sebagai pedagang. Kita lanjutkan nomor 4. Perhatikan data nilai ulangan harian siswa kelas 3 SD Cemara berikut. Amati data tersebut. Nilai 10 4 anak, 9 8 anak, 8 6 anak, 7 4 anak. Buatlah diagram gambar berdasarkan data tersebut. Kalian diminta untuk membuat diagram sesuai data. Siapkan pensil untuk menggambar diagramnya. Berikut contoh diagram gambar yang dapat dibuat siswa. Ingat, buatlah keterangannya dulu. Tentukan keterangannya. Satu gambar mewakili 2 siswa. Baik, kita lanjutkan nomor 5. Perhatikan gambar langkah membuat model sekolah berikut. Tulislah langkah membuat model sekolah sesuai gambar. Berikut jawabannya. Menyusun dan menempel benda pada kertas karton sesuai keadaan sekolah. Baiklah anak-anak, itu tadi ya pembahasan soal tema 8 subtema 4 pembelajaran 3. Kalian harus tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Dan juga kalian harus menjaga kesehatan. Dan sampai jumpa pada pembahasan soal berikutnya. Terima kasih.